Di depanmu dia manis dan penuh perhatian, tapi di belakangmu dia rapi, wangi, dan mesra dengan wanita lain. Sakit? Tentu. Tapi tunggu dulu, balasan elegan justru lebih menyakitkan. Pagi selalu menjadi waktu yang paling Agnes sukai. Saat sinar matahari masuk menembus tirai tipis ruang tamu, aroma kopi buatan Dimas memenuhi seluruh rumah. Kebiasaan kecil itu selalu membuat Agnes merasa diperhatikan. Dimas, dengan senyum hangatnya, kerap menyodorkan secangkir kopi sambil berucap pelan, "Biar semangat jalani hari, ya." Momen sederhana itu seringkali meneguhkan hati Agnes, bahwa ia beruntung memiliki pasangan yang penuh kasih. Dari luar, rumah tangga mereka tampak begitu harmonis. Tetangga sering memuji kekompakan mereka, bagaimana Dimas terlihat penyayang dan Agnes selalu mendampingi dengan penuh kelembutan. Tak jarang, ketika keduanya berjalan berdua, orang-orang di sekitar melirik penuh kagum, seolah menatap pasangan yang menjalani kehidupan ideal. Namun, di balik senyum dan kebersamaan itu, Agnes sesekali merasakan sesuatu yang ganjil. Dimas belakangan sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan menumpuk. Ia menjelaskan dengan nada meyakinkan, bahkan menyelipkan gurauan kecil agar Agnes tak merasa curiga. Meski begitu, ada kalanya hati Agnes tak bisa dibohongi. Ada rasa sepi yang datang diam-diam, mengisi ruang di antara kesibukan Dimas dan kerinduannya akan kebersamaan sederhana mereka. Agnes mencoba menepis pikiran itu. Ia berkata pada dirinya bahwa setiap rumah tangga pasti punya dinamika, dan mungkin memang benar Dimas hanya terlalu sibuk. Tetapi, di saat tertentu, tatapan mata Dimas terasa lebih sulit ditebak, seperti ada sesuatu yang disembunyikan di balik sorot matanya. Meski begitu, setiap kali Dimas meraih tangannya dengan lembut atau menatapnya penuh perhatian, keraguan itu seakan menguap. Agnes kembali meyakini bahwa cintanya nyata, bahwa apa yang mereka jalani sungguh hangat dan tulus. Namun, jauh di dasar hatinya, ia tahu, ada pertanyaan yang belum menemukan jawabannya. Malam semakin sering menyambut Agnes sendirian. Jika dulu pukul 7 sudah terdengar suara motor Dimas memasuki garasi, kini jam 9 pun rumah masih sunyi. Hanya suara detak jam dinding dan televisi yang menemaninya. Dimas pulang dengan wajah letih, namun ada sesuatu yang berbeda. Gaya berpakaian yang lebih rapi dari biasanya, kemeja licin tanpa kusut, sepatu berkilau, dan aroma parfum baru yang belum pernah dipakainya sebelumnya. "Sayang, lembur lagi?" tanya Agnes lembut, mencoba terdengar biasa saja saat Dimas akhirnya membuka pintu. "Iya, banyak laporan yang harus diselesaikan," jawab Dimas singkat, sambil menaruh tas kerjanya di sofa. Ia tersenyum, namun matanya terlihat buru-buru. Agnes menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. "Padahal biasanya kamu gak begitu peduli sama das yang miring. Sekarang kok bisa rapi terus, ya?" Dimas terkekeh kecil. "Ya masa kelihatan berantakan di kantor, bisa-bisa dikira suami kamu gak terurus," ucapnya sambil mendekati Agnes, mencoba mencairkan suasana. Meski ia tersenyum, ada sesuatu yang menggelayut di hati Agnes. Ia tahu betul kebiasaan suaminya. Dimas bukan tipe yang peduli dengan detail penampilan, kecuali memang ada alasan. Suatu malam, saat Dimas mandi, Agnes tak sengaja mendengar suara notifikasi ponsel di meja makan. Ia menoleh, niatnya hanya sekilas, tapi layar yang menyala membuat langkahnya terhenti. Di sana, muncul pesan singkat dari nama kontak, C. "Besok jangan lupa, aku tunggu." Hati Agnes berdegup keras. Jari-jarinya hampir saja meraih ponsel itu, namun langkah kakinya terasa berat. Saat Dimas keluar dari kamar mandi, ia cepat-cepat mengalihkan pandangan, pura-pura sibuk menyapu meja. "Ngapain, sayang?" tanya Dimas, sambil mengeringkan rambut dengan handuk. Agnes menoleh, berusaha tenang. "Enggak, cuma beresin meja." "Kamu dapat pesan barusan? Aku nggak buka kok." Dimas melirik ponselnya sekilas, lalu dengan cepat meraihnya dan menyimpannya ke dalam saku. "Oh, itu kerjaan biasa." Agnes mengangguk, tapi matanya menatap suaminya lebih lama dari biasanya. "Kerjaan, ya? Dari C?" tanyanya pelan. Sejenak, Dimas terdiam, lalu tersenyum. "Iya, klien. Namanya Clara. Lagi banyak proyek, makanya aku sering pulang telat." Agnes mencoba membalas senyum itu,
namun dadanya terasa sesak. Ada nada terburu-buru dalam suara Dimas, ada getaran kecil yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Dan malam itu, meski mereka masih duduk berdua di meja makan, seolah ada jarak tak kasat mata yang mulai terbentuk di antara mereka. Hari itu seharusnya menjadi salah satu momen penting bagi Agnes. Ia mendapat undangan rapat dari klien besar yang menggelar pertemuan di salah satu hotel mewah di pusat kota. Agnes sudah mempersiapkan dirinya sejak pagi, memilih blazer putih elegan dengan rok pensil yang membuatnya tampak profesional sekaligus anggun. Ia ingin tampil sebaik mungkin karena proyek ini bisa membuka peluang besar bagi karirnya. Hotel itu megah, dengan lampu kristal berkilauan di lobi, lantai marmer mengilap, dan aroma parfum mahal yang samar-samar bercampur dengan wangi kopi dari kafe di sudut ruangan. Agnes berjalan tegak menuju ruang rapat di lantai 3, sambil menenangkan degup jantungnya. Ia berusaha fokus, meskipun belakangan pikirannya sering terusik oleh perubahan sikap Dimas. Rapat berlangsung lancar. Agnes tampil percaya diri, menyampaikan ide-ide dengan lugas, dan mendapat banyak pujian. Saat rapat berakhir menjelang sore, ia memutuskan untuk turun ke restoran hotel, sekadar melepas penat sambil menyeruput segelas jus dingin. Ia ingin memberi hadiah kecil pada dirinya sendiri, setelah berhasil melewati hari yang melelahkan. Namun, justru di sanalah dunia Agnes seolah runtuh. Ketika sedang duduk di dekat jendela besar restoran, matanya tanpa sengaja menangkap sosok yang sangat familiar. Seorang pria dengan langkah tegap, mengenakan kemeja biru tua yang disetrika rapi, wajahnya bersih dengan aroma parfum maskulin yang bahkan tercium samar saat ia melintas. Agnes nyaris menjatuhkan gelasnya, itu Dimas, suaminya. Namun yang membuat Agnes tercekat bukanlah sekadar kehadiran Dimas di hotel itu. Di sampingnya, berjalan seorang wanita muda dengan penampilan mencolok, rambut panjang bergelombang, gaun ketat berwarna merah menyala, dan senyum genit yang menempel di bibirnya. Tangannya menggandeng lengan Dimas, seolah mereka pasangan resmi yang sedang menikmati waktu bersama. Agnes membeku. Napasnya tercekat di tenggorokan. Matanya berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya ilusi, bahwa mungkin ia salah lihat. Tapi tidak. Semakin lama ia perhatikan, semakin jelas kebenarannya. Wanita itu bukan orang sembarangan. Agnes mengenal wajah itu. Ia adalah Chika, selebgram terkenal yang sering muncul di beranda media sosial dengan kehidupan glamornya. Banyak brand ternama bekerja sama dengannya. Dan kini, ia berjalan mesra bersama Dimas, suami yang selama ini mengaku sibuk kerja hingga larut malam. Astaga, bisik Agnes lirih, tangannya bergetar. Jantungnya berdetak kencang, telinganya berdenging. Dunia terasa berputar. Semua alasan Dimas tentang lembur, rapat, klien bernama Clara, ternyata hanyalah kebohongan belaka. Agnes menggenggam erat gelas air es di depannya. Dinginnya merambat ke telapak tangan, seakan menjadi satu-satunya hal yang menahan dirinya untuk tidak runtuh di tempat itu juga. Rasa sakit, marah, kecewa, bercampur menjadi satu. Tanpa pikir panjang, ia bangkit. Tumit sepatunya berderap cepat mengikuti arah Dimas dan Chika yang berjalan menuju lift. Ada api dalam dadanya, yang tak bisa lagi ia bendung. Lift berhenti di lantai 7. Agnes keluar beberapa langkah di belakang mereka, mengikuti dengan dada berdebar. Ia melihat Dimas membuka pintu salah satu kamar dengan kartu akses. Lalu keduanya masuk sambil tertawa kecil. Suara tawa itu menusuk hati Agnes lebih tajam daripada pisau. Tangannya semakin erat menggenggam gelas air dingin yang ia bawa dari restoran. Ia tahu tindakannya nekat, namun rasa sakit dan penghinaan ini tak bisa ia biarkan begitu saja. Dengan langkah cepat, ia menuju kamar itu. Ia mendorong pintu yang ternyata belum terkunci rapat. Dan di sanalah, pemandangan yang menghancurkan hatinya benar-benar terpampang di depan mata. Dimas dan Chika berdiri berdekatan, tubuh mereka saling merapat, dengan tangan Dimas yang melingkar di pinggang wanita itu. Senyum keduanya lenyap seketika ketika menyadari ada sosok lain di ambang pintu. Agnes tak berkata apa-apa. Dengan gerakan spontan, ia mengangkat gelas di tangannya, lalu menyiramkan air dingin itu ke tubuh keduanya. Cipratan air mengenai wajah Dimas, gaun merah Chika, dan lantai kamar yang mengilap. Astaga! Apa-apaan ini? Teriak Chika refleks, melompat mundur dengan wajah syok. Dimas panik, matanya melebar,
Tangannya terangkat seolah ingin menjelaskan sesuatu. Agnes, tunggu, ini nggak seperti yang kamu pikir. Diam, Dimas. Suara Agnes pecah, bergetar antara marah dan sakit hati. Matanya basah, tapi sorotnya tajam. Aku sudah cukup dengan semua kebohonganmu. Chika mencoba menenangkan diri, meski wajahnya jelas kesal. Hei, kamu siapa sih? Seenaknya nyiram orang di tempat kayak gini. Agnes menatapnya tajam, nyaris terbakar api. Aku istrinya. Istri sah dari lelaki yang kamu pegang sekarang. Chika terdiam, wajahnya pucat sesaat, lalu berubah menjadi sinis. Oh, jadi kamu istrinya. Pantesan, ia mendengus sambil merapikan gaunnya yang basah. Ya, maaf ya, aku kira kamu udah tahu suamimu butuh hiburan lain. Chika, cukup, potong Dimas keras, panik melihat situasi semakin kacau. Namun kata-kata itu justru membuat hati Agnes semakin hancur. Matanya menatap Dimas penuh luka. Kamu tega ya, Mas? Semua yang kita bangun, semua janji, semua mimpi, kamu hancurin gitu aja demi ini? Dimas berusaha mendekat, tapi Agnes mundur setapak. Sayang, tolong dengarkan aku dulu. Aku bisa jelasin. Agnes tertawa pahit, suara tawanya pecah penuh amarah. Jelaskan? Mau jelasin apa lagi, Mas? Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Kamu pikir aku buta? Chika menatap keduanya dengan malas, seolah tak peduli pada drama yang terjadi. Aku nggak mau terlibat lebih jauh. Kalian selesaikan aja sendiri, ucapnya dingin, lalu meraih tasnya. Sebelum pergi, ia melirik Agnes sinis. Tapi kalau aku jadi kamu, aku bakal ngaca dulu. Suami kamu jelas bosan. Mungkin itu sebabnya dia cari aku. Tamparan verbal itu membuat dada Agnes sesak. Tangannya hampir terangkat ingin membalas, tapi ia menahan diri. Harga dirinya lebih besar daripada meladeni kata-kata murahan. Dimas mencoba mengejar Chika yang sudah melangkah keluar kamar, namun Agnes menahan tangannya. Jangan berani-berani tinggalkan ruangan ini sebelum aku selesai bicara. Suasana kamar mendadak sunyi, hanya suara napas keduanya yang tersengal. Agnes menatap Dimas lama, mencari sisa-sisa lelaki yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Tapi yang ia lihat hanyalah wajah panik seorang pengkhianat. Aku rela menunggu kamu lembur malam-malam, aku percaya sama semua alasanmu. Aku bela kamu di depan orang lain. Tapi ternyata, kamu malah begini. Suara Agnes pecah, air matanya akhirnya jatuh. Kamu bukan cuma menghancurkan aku, Mas. Kamu juga menghancurkan dirimu sendiri. Dimas mencoba meraih tangannya. Agnes, please, aku salah. Aku hilaf. Aku cuma... Cukup, bentak Agnes, sambil menepis tangannya dengan kasar. Kamu pikir dengan kata, hilaf, semua bisa selesai? Aku bukan perempuan bodoh, Mas. Aku tahu ini bukan sekali dua kali. Aku tahu ini sudah lama. Dan kamu sengaja menutupinya dariku. Dimas terdiam, wajahnya penuh rasa bersalah, tapi tak sepatah kata pun keluar. Agnes menghapus air matanya dengan tangan gemetar, lalu berdiri tegak. Meski hatinya hancur, ada api kecil dalam dirinya yang menyala, harga diri. Mulai hari ini, jangan pernah kamu anggap aku sama dengan perempuan lain yang bisa kamu bohongi. Aku istrimu, iya, tapi aku juga manusia. Dan aku berhak diperlakukan dengan hormat. Ia menatap Dimas tajam untuk terakhir kali, lalu melangkah keluar kamar dengan kepala tegak. Di lorong hotel yang sepi, air matanya mengalir deras. Hatinya terasa remuk, namun langkah kakinya tetap teguh. Ia tahu luka ini tak akan mudah sembuh. Tapi ia juga tahu, dirinya lebih kuat daripada yang selama ini ia kira. Dan malam itu, di hotel mewah yang seharusnya menjadi saksi kesuksesan karirnya, justru menjadi saksi pecahnya hati seorang istri yang dikhianati. Malam itu, perjalanan pulang terasa seperti menempuh ribuan kilometer. Agnes duduk di kursi belakang taksi, wajahnya menempel di jendela yang buram oleh embun. Lampu-lampu kota yang berkelebat justru membuat matanya semakin panas. Karena di balik kerlip cahaya itu ada hati yang telah hancur. Ia menggenggam erat tas di pangkuannya, seolah benda itu satu-satunya pegangan yang tersisa. Di rumah,
Keheningan terasa menekan. Dimas sudah menunggunya di ruang tamu. Begitu pintu terbuka, lelaki itu langsung berdiri, wajahnya penuh kecemasan. "Agnes," panggil Dimas lirih, suaranya nyaris pecah. Agnes tak menjawab. Ia menaruh tasnya di meja, lalu melepas sepatu pelan. Sikapnya tenang, namun sorot matanya dingin. Dimas mendekat, berusaha menyentuh bahu istrinya, tapi Agnes mundur setapak. "Jangan sentuh aku." Suara Agnes bergetar, tapi tegas. "Sayang, aku salah. Aku bodoh. Aku hilaf. Tolong beri aku kesempatan untuk jelasin semuanya," ujar Dimas, nada suaranya memohon. Agnes menatapnya lama, lalu tersenyum miris. "Kesempatan? Berapa banyak kesempatan yang sudah aku kasih, Mas? Setiap malam aku percaya kamu lembur. Setiap kali kamu pulang telat, aku nggak pernah ribut. Aku diam, aku sabar. Dan ternyata, sabarku kamu balas dengan pengkhianatan." Dimas terdiam, wajahnya menunduk. Aku nggak tahu harus bilang apa. "Aku menyesal, Agnes. Aku benar-benar menyesal." Agnes mendekat, menatap matanya dalam. "Kamu menyesal ketahuan, bukan menyesal berkhianat. Kalau aku nggak lihat sendiri, mungkin sampai sekarang kamu masih main kucing-kucingan sama aku." Dimas tercekat, mulutnya terbuka namun tak ada kata keluar. Suasana rumah dipenuhi ketegangan. Hanya suara jam dinding yang terdengar, seolah mengingatkan bahwa waktu terus berjalan, sementara rumah tangga mereka berhenti di titik hancur. "Aku udah ambil keputusan." Agnes menarik napas panjang. "Kita cerai." Dimas langsung mengangkat wajah, matanya melebar. "Apa? Jangan, sayang, jangan ngomong kayak gitu. Aku masih cinta sama kamu. Aku masih butuh kamu." Agnes tertawa hambar. "Cinta? Butuh? Cinta itu nggak bikin orang nyari perempuan lain di hotel. Butuh itu nggak bikin suami ninggalin istrinya sendirian tiap malam. Kamu nggak cinta sama aku, Mas. Kamu cuma cinta sama kenyamananmu sendiri." "Agnes, tolong dengar aku." Dimas mencoba mendekat lagi, tapi Agnes mengangkat tangannya tegas. "Aku udah selesai dengar. Mulai sekarang, aku cuma mau bicara lewat pengacara." Ucapan itu membuat wajah Dimas pucat. Ia tahu Agnes bukan tipe wanita yang bicara asal-asalan. Sekali ia membuat keputusan, hampir mustahil untuk goyah. Keesokan harinya, Agnes benar-benar menghubungi pengacaranya, seorang wanita parubaya yang sudah lama menjadi rekan bisnis sekaligus teman baiknya. Di ruang kerjanya yang tenang, Agnes duduk dengan tatapan tegas. "Semua aset atas nama saya, kan?" tanya Agnes memastikan. Pengacaranya membuka berkas-berkas. "Ya, benar. Rumah, mobil, perusahaan, semua di bawah nama Anda. Secara hukum, suami Anda tidak berhak atas itu." Agnes mengangguk. Wajahnya tenang tapi matanya berkilat. "Baik. Pastikan perceraian ini berjalan secepat mungkin. Dan saya tidak ingin dia mendapat 1 rupiah pun dari hasil kerja keras saya." Pengacaranya menatapnya, sedikit ragu. "Anda yakin ingin sekeras itu? Terkadang pengadilan bisa memberi pertimbangan nafkah atau pembagian meski aset atas nama Anda." Agnes menegakkan tubuhnya. "Saya tidak akan beri celah. Kalau dia mau hidup dengan pilihannya, silakan. Tapi bukan dengan menggerogoti hasil kerja saya." Hari-hari berikutnya penuh pertengkaran. Dimas mencoba berbagai cara untuk membujuk Agnes. Ia datang ke kantor, menunggu di parkiran, bahkan menangis di depan pintu rumah. Suatu malam, ia nekat masuk rumah karena pintu tidak terkunci. Agnes sedang duduk di ruang makan, memeriksa berkas-berkas dengan pengacaranya lewat panggilan video. "Agnes, tolong hentikan semua ini." Suara Dimas pecah, hampir berteriak. Agnes menutup laptopnya perlahan, lalu menatap suaminya dengan wajah kaku. "Masih ada yang mau kamu omongin?" "Ya, aku nggak mau cerai. Kita bisa perbaiki semua ini. Aku janji akan putus sama Cika. Aku janji akan berubah." Dimas mendekat, matanya penuh air. Agnes bangkit dari kursi, suaranya meninggi. "Janji? Janji yang mana lagi? Janji setia waktu akad nikah aja kamu hancurkan."
Sekarang kamu mau bikin janji baru? Aku nggak bodoh, Dimas. Sekali pengkhianatan terjadi, nggak ada yang bisa menghapus luka ini. Agnes, aku mohon. Dimas berlutut, tangannya menggenggam ujung rok Agnes. Aku salah, aku ngaku. Tapi tolong jangan tinggalkan aku. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Agnes menatapnya dengan air mata mengalir, namun suaranya tajam bagai pisau. Kalau kamu nggak bisa hidup tanpa aku, kenapa kamu bisa hidup mesra sama dia? Dimas terdiam, wajahnya semakin tenggelam dalam penyesalan. Agnes menarik napas dalam, lalu mengibaskan tangannya, melepaskan genggaman Dimas. Kamu terlambat, Mas. Aku sudah selesai dengan semua drama ini. Aku sudah selesai sama kamu. Ia berbalik, meninggalkan Dimas yang masih terisak di lantai. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Agnes merasa benar-benar bebas sekaligus hancur. Bebas dari kebohongan, tapi hancur karena harus melepaskan seseorang yang dulu begitu ia cintai. Namun di balik semua luka itu, ada kekuatan yang mulai tumbuh. Agnes tahu, meski jalannya akan sulit, ia tidak akan menyerahkan hidupnya pada lelaki yang tidak menghargai dirinya. Dan keputusan itu, untuk bercerai, untuk mempertahankan harga diri dan hartanya, menjadi titik balik dalam hidup Agnes. Hari persidangan akhirnya tiba. Sejak subuh, Agnes sudah terjaga. Ia duduk di depan cermin, menatap pantulan dirinya dengan wajah yang tegar meski matanya sedikit sembab. Di atas meja rias, setumpuk berkas pengacara teratur rapi. Agnes mengenakan setelan hitam sederhana, tanpa perhiasan mencolok, hanya jam tangan elegan di pergelangan kiri, simbol bahwa ia datang bukan untuk pamer, melainkan untuk menunjukkan keseriusannya menutup bab hidup bersama Dimas. Ketika memasuki gedung pengadilan agama, langkah Agnes mantap, meski di dalam hatinya masih ada luka yang belum sembuh. Ruang tunggu dipenuhi beberapa pasangan lain yang juga hendak bersidang, dengan raut wajah tegang, letih, atau pasrah. Tak lama, sosok Dimas muncul. Ia tampak berbeda dari biasanya. Wajahnya kusut, rambutnya agak acak-acakan, kemeja putihnya terlihat seadanya, tak serapi dulu. Seolah semua kilau keangkuhan yang pernah ia bawa bersama Cika telah luntur. Tatapan mereka bertemu sesaat. Agnes tidak menunduk, tidak pula tersenyum. Ia hanya menatap datar, lalu memalingkan wajah. Di sisi Agnes, pengacaranya berdiri kokoh, siap menjadi tameng sekaligus suara baginya. Ketika sidang dimulai, suasana ruang persidangan berubah hening. 3 hakim duduk di kursi tinggi, sementara Agnes dan Dimas berada di kursi berhadapan. Hakim utama membuka berkas perkara. Baik, sesuai permohonan, perkara ini adalah gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri, saudari Agnes. Agnes mengangguk perlahan, menahan napas agar emosinya tak pecah. Hakim menoleh pada Dimas. Saudara tergugat, apakah benar demikian? Dimas menunduk, lalu bersuara lirih. Benar, Yang Mulia. Tapi, saya mohon diberikan kesempatan untuk menjelaskan. Hakim memberi isyarat. Silakan. Dimas menarik napas panjang. Saya akui, saya telah melakukan kesalahan besar terhadap istri saya. Saya hilaf. Tapi saya masih mencintai Agnes, Yang Mulia. Saya mohon, jangan biarkan rumah tangga ini hancur. Saya ingin memperbaiki semuanya. Agnes menggertakkan rahang, menahan diri agar tidak langsung menyela. Tapi pengacaranya bangkit, menyampaikan pernyataan. Yang Mulia, pihak kami ingin menegaskan bahwa ini bukan sekadar masalah kecil atau pertengkaran biasa. Kami memiliki bukti kuat bahwa tergugat telah berselingkuh dengan seorang wanita lain. Bukti berupa foto, saksi, dan bahkan pengakuan langsung dari tergugat sendiri saat dikonfrontasi. Dimas tertegun, wajahnya pucat. Hakim mengangguk, meminta bukti ditunjukkan. Foto-foto dari CCTV hotel, juga kesaksian tertulis pihak restoran yang melihat kejadian malam itu, dipaparkan di hadapan majelis. Murmur kecil terdengar dari pengunjung sidang. Dimas menunduk semakin dalam, seolah ingin lenyap dari pandangan. Agnes, meski dadanya sesak, tetap duduk tegak. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan korban yang lemah, melainkan perempuan yang memilih bangkit. Hakim kembali menoleh ke arah Dimas. Saudara tergugat,
bagaimana tanggapan Anda terhadap bukti-bukti ini? Dimas terdiam cukup lama, lalu suaranya pecah. Saya tidak bisa menyangkal. Semua itu benar. Tapi, saya sungguh menyesal. Saya masih ingin mempertahankan rumah tangga ini. Tolong beri saya kesempatan. Agnes tak tahan lagi. Ia bangkit, suaranya bergetar namun penuh emosi. Kesempatan? Berapa banyak kesempatan yang harus saya berikan? Yang Mulia, saya sudah percaya selama bertahun-tahun. Saya tutup mata ketika dia pulang larut malam. Saya diam ketika dia selalu beralasan sibuk. Tapi pada akhirnya, saya dipermalukan. Di depan umum, dengan wanita yang bahkan dijadikan tontonan ribuan orang di media sosial. Air mata Agnes jatuh, tapi ia tak menyembunyikannya. Saya tidak bisa lagi hidup dengan orang yang memperlakukan saya seperti ini. Hati saya sudah patah, Yang Mulia. Dan saya tidak ingin mengulang luka yang sama. Ruang sidang hening, semua mata tertuju pada Agnes. Hakim mengangguk perlahan. Baik, kami memahami posisi penggugat. Namun, bagaimana dengan masalah harta bersama? Apakah ada yang ingin diajukan oleh tergugat? Dimas buru-buru angkat kepala. Ya, Yang Mulia. Saya mohon diberi hak atas sebagian aset. Bagaimanapun juga, selama pernikahan saya ikut mendampingi Agnes, ikut menjadi bagian dari hidupnya. Saya mohon jangan saya ditinggalkan dengan tangan kosong. Agnes menatapnya dengan tatapan tajam. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Pengacaranya berdiri, suaranya tegas. Yang Mulia, seluruh aset, baik rumah, kendaraan, maupun perusahaan, atas nama klien kami. Semua diperoleh dari jerih payah dan usaha klien kami sendiri, bukan hasil usaha bersama. Tergugat tidak memiliki bukti kontribusi finansial ataupun kepemilikan yang sah. Hakim menoleh pada Dimas. Apakah Anda bisa menunjukkan bukti bahwa aset tersebut sebagian adalah milik Anda? Dimas terdiam. Wajahnya berkeringat, bibirnya bergerak namun tak ada kata keluar. Agnes bersuara, nadanya pedih tapi tegas. Yang Mulia, saya tidak keberatan berpisah dengan tenang. Tapi saya tidak akan menyerahkan hasil kerja keras saya kepada orang yang sudah mengkhianati saya. Saya membangun semua ini dengan tangan saya sendiri, bukan dengan bantuannya. Kalau dia ingin hidup baru, silakan. Tapi bukan dengan memakan keringat saya. Ruangan kembali bergemuruh kecil. Dimas menutup wajahnya dengan kedua tangan, putus asa. Hakim utama mengetukkan palu. Baik, persidangan akan kami lanjutkan dengan pertimbangan dari bukti-bukti yang ada. Namun, sejauh ini, jelas bahwa penggugat memiliki alasan sah untuk bercerai, dan gugatan harta tidak dapat dikabulkan tanpa bukti konkret. Dimas terisak pelan, sementara Agnes duduk kembali, menghapus air matanya. Meskipun hatinya masih sakit, ada kepuasan kecil melihat keadilan mulai berpihak padanya. Persidangan ditunda untuk putusan akhir. Saat keluar dari ruang sidang, Dimas mencoba mendekati Agnes. Agnes, aku mohon, jangan lakukan ini. Aku janji akan berubah. Aku janji nggak akan macam-macam lagi. Tolong beri aku satu kesempatan terakhir. Agnes berhenti, menatapnya dengan mata merah yang basah tapi penuh api. Kesempatan terakhir itu sudah kamu buang di kamar hotel bersama dia. Sejak saat itu, kamu sudah kehilangan aku. Jangan lagi panggil namaku dengan cara yang membuatku lemah, Dimas. Karena sekarang, aku lebih kuat tanpa kamu. Ia berbalik, meninggalkan Dimas yang terpuruk di tangga pengadilan, wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Langkah Agnes mantap, meski hatinya masih berdarah. Ia tahu jalan ke depan tidak akan mudah, tapi satu hal pasti, ia tidak akan lagi membiarkan dirinya dipermainkan oleh lelaki yang tak tahu arti setia. Berita itu pecah secepat kilat. Skandal yang terjadi di hotel mewah malam itu tak bisa ditutup rapat. Entah dari mana awalnya, tapi rekaman samar-samar ketika Agnes menyiram segelas air dingin ke tubuh Dimas dan Cika menyebar di media sosial. Beberapa karyawan hotel yang menjadi saksi mata tak kuasa menahan diri untuk membicarakannya, dan dalam hitungan hari, gosip itu berubah menjadi headline di berbagai portal hiburan. Selebgram Cika ketangkap basah bersama suami orang di hotel mewah. Judul-judul sensasional itu memenuhi layar ponsel masyarakat.
Wajah Chika yang dulu selalu terpampang glamor di Instagram, kini bertebaran di artikel berita dengan label pelakor dan perusak rumah tangga. Netizen menghakimi tanpa ampun. Komentar pedas membanjiri unggahannya. Mulai dari cercaan, cemoohan, hingga tuntutan agar brand-brand yang pernah bekerja sama dengannya segera memutus kontrak. Dan benar saja, satu persatu brand besar menarik diri. Produk kecantikan, fashion, bahkan perusahaan minuman yang dulu bangga menjadikan Chika brand ambassador, kini buru-buru menghapus wajahnya dari poster iklan. Sponsorship yang biasanya mengalir deras, lenyap dalam sekejap. Chika yang biasa tampil percaya diri di depan kamera kini jarang sekali muncul. Akun Instagramnya sunyi, hanya menyisakan ribuan komentar bernada hujatan. Reputasinya hancur, citra selebgram sukses yang ia bangun bertahun-tahun runtuh dalam hitungan minggu. Sementara itu, kehidupan Dimas tak kalah menyedihkan. Setelah skandal itu menyeruak, posisinya di kantor menjadi goyah. Atasan yang semula menaruh kepercayaan padanya mulai memandang dengan sinis. Rekan-rekan kerjanya berbisik-bisik setiap kali ia lewat. Nama baiknya yang dulu melekat sebagai pria sukses dengan istri cantik dan rumah tangga harmonis, kini berubah menjadi bahan ejekan. Tak butuh waktu lama, surat pemutusan hubungan kerja resmi diberikan kepadanya. Perusahaan tidak bisa lagi mempertahankan Anda dengan kondisi reputasi seperti ini, kata atasannya dingin. Dimas hanya bisa mengangguk. Wajahnya menunduk tanpa daya. Ia kehilangan segalanya. Pekerjaan tetap, rekan bisnis, bahkan status sosial yang selama ini ia banggakan. Rumah mewah, mobil, dan aset-aset lain tak bisa ia sentuh. Karena semua memang atas nama Agnes. Kini ia tinggal di sebuah apartemen sederhana yang sewa bulanan pun nyaris tak sanggup ia bayar. Malam-malamnya dipenuhi penyesalan. Ia teringat bagaimana Agnes dulu selalu menyambutnya dengan senyum hangat meski dirinya pulang larut. Ia teringat secangkir kopi buatan tangan istrinya setiap pagi. Ia teringat bagaimana Agnes diam-diam menyiapkan bekal makanan saat ia mengaku harus lembur. Semua kenangan itu menghantamnya seperti gelombang, membuat dadanya sesak. Namun semua itu kini hanya tinggal kenangan. Agnes sudah menutup pintu hatinya rapat-rapat. Proses perceraian mereka berjalan cepat, karena bukti yang begitu jelas dan posisi hukum yang berpihak pada Agnes. Hakim mengabulkan gugatan cerai, dan Dimas pulang dari pengadilan dengan status pria bebas, bebas tanpa istri, tanpa harta, tanpa kehormatan. Suatu malam, ia duduk sendirian di kamar sempit apartemen. Botol-botol kosong berserakan di meja, sementara ponselnya terus bergetar dengan notifikasi komentar jahat dari warganet. Ia membuka Instagram Chika, yang kini dikunci, dan mendapati dirinya sudah diblokir. Dimas menatap layar kosong itu lama sekali, lalu menundukkan kepala di antara kedua tangannya. Bodoh, aku bodoh, gumamnya, suara parau bercampur tangis. Ia menyesal, bukan hanya karena kehilangan Agnes, tapi juga karena menyadari betapa berharganya cinta yang dulu ia abaikan. Semua kenyamanan, status, dan perhatian semu dari Chika kini terasa hambar. Dan ketika semuanya runtuh, ia hanya menyisakan kehampaan. Di tempat lain, Agnes menatap malam dari balkon rumahnya. Angin berhembus lembut, membawa ketenangan yang sudah lama hilang. Luka hatinya masih ada, tapi perlahan ia belajar bernapas lega tanpa beban. Ia tahu, dunia kini menatapnya bukan sebagai wanita yang kalah, melainkan sebagai perempuan yang berani mempertahankan harga diri. Dimas boleh menyesal, Chika boleh hancur reputasinya. Namun bagi Agnes, itu bukan lagi urusannya. Ia sudah selesai dengan masa lalu, dan kini ia menatap masa depan dengan langkah yang lebih teguh. Hari-hari setelah perceraian tidak mudah bagi Agnes. Ada kalanya ia terbangun di malam hari dengan mata basah, teringat momen-momen manis yang kini hanya tinggal serpihan. Ada kalanya ia merasa hampa, bertanya-tanya apakah semua perjuangannya dalam pernikahan selama bertahun-tahun memang seharusnya berakhir begini. Namun berbeda dengan dulu, kali ini Agnes memilih untuk tidak larut dalam luka. Ia menyadari bahwa menangisi masa lalu tidak akan mengubah apapun, sementara hidup di depan masih menunggu untuk dijalani. Agnes memutuskan untuk fokus pada dirinya sendiri. Pagi-pagi ia mulai rutin berolahraga. Jika dulu waktunya habis menyiapkan sarapan untuk Dimas yang bahkan sering tak disentuh, kini ia menyiapkan sarapan sehat untuk dirinya sendiri.
Ia mulai jogging di taman dekat rumah, menghirup udara segar sambil merasakan detak jantung yang kembali berirama normal. Setiap keringat yang menetes adalah tanda bahwa tubuhnya semakin kuat, seiring dengan hati yang perlahan sembuh. Karirnya pun berkembang pesat. Setelah berhasil memenangkan proyek besar di hotel mewah itu, ironisnya tempat di mana kenyataan pahit terbuka, nama Agnes semakin diperhitungkan di dunia bisnis. Banyak klien baru yang menghargai profesionalismenya. Di ruang rapat, ia berdiri tegak dengan suara mantap, tak lagi terguncang oleh ingatan masa lalu. Yang paling penting, Agnes mulai membangun lingkaran pertemanan yang sehat. Ia membuka diri pada sahabat-sahabat lama yang dulu sempat ia jauhi karena sibuk mengurus rumah tangga. Ia juga aktif mengikuti komunitas perempuan yang saling mendukung, berbagi cerita tentang perjuangan masing-masing. Dari sana, ia menyadari bahwa dirinya tidak sendirian. Banyak perempuan yang pernah tersakiti, namun tetap bisa bangkit dengan lebih kuat. "Agnes, kamu kelihatan lebih bahagia sekarang," komentar salah seorang sahabatnya saat mereka berkumpul di sebuah kafe hangat. Agnes tersenyum tulus. "Mungkin karena aku sudah selesai menggenggam sesuatu yang memang bukan untukku lagi. Ternyata melepaskan lebih menenangkan daripada terus bertahan dalam luka." Di balik senyum itu, Agnes tahu ia sudah menemukan kembali dirinya yang sempat hilang. Sementara itu, kabar tentang Dimas dan Chika semakin surut, tenggelam dalam gosip-gosip baru. Namun reputasi mereka tetap rusak, tidak pernah kembali seperti dulu. Bagi Agnes, itu sudah cukup. Ia tidak perlu ikut membalas, tidak perlu menyeret dirinya ke dalam dendam yang melelahkan. Kehancuran mereka terjadi dengan sendirinya, sementara ia melangkah ke depan dengan kepala tegak. Malam itu, Agnes duduk di balkon rumahnya, ditemani secangkir teh hangat. Lampu kota berkelip di kejauhan, angin malam berhembus lembut. Ia membuka buku catatan kecil yang dulu sering ia tulis ketika hatinya gelisah. Di halaman terakhir, ia menulis dengan tinta biru, "Aku sudah selesai dengan luka. Aku sudah selesai dengan pengkhianatan. Kini aku hidup untuk diriku sendiri, lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bahagia. Balasku bukan dengan dendam, tapi dengan kebahagiaan yang tidak bisa mereka ganggu lagi." Air mata menetes, tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena lega. Agnes menutup buku itu, lalu bersandar di kursi dengan senyum damai. Ia menyadari, pembalasannya pada Dimas bukanlah amarah, melainkan keberhasilan dirinya untuk bangkit tanpa harus ikut tenggelam. Dan pada akhirnya, ia bisa berkata dalam hati dengan penuh keyakinan, "Aku menang." Sementara Agnes melangkah maju dengan penuh harga diri, kehidupan Dimas berjalan di jalur sebaliknya, menurun, terjal, dan gelap. Sejak putusan pengadilan diketuk, Dimas benar-benar kehilangan segalanya. Rumah megah yang dulu penuh dengan tawa Agnes kini bukan lagi miliknya. Mobil mewah yang dulu ia banggakan sudah lama ditarik kembali oleh Lea Singh karena cicilan tak terbayar. Pekerjaan hilang, tabungan menipis, dan relasi bisnis yang dulu sering menyanjungnya kini berpaling seolah-olah mereka tidak pernah mengenalnya. Awalnya, Dimas masih mencoba bertahan dengan menyimpan sedikit tabungan yang tersisa. Ia pindah ke sebuah apartemen kecil di pinggiran kota, jauh dari lingkungan elit yang dulu menjadi kebanggaannya. Malam-malamnya ditemani bunyi tetesan air dari keran bocor, bukan lagi denting gelas kristal berisi anggur seperti dulu saat bersama Chika. Chika? Wanita itu sudah lama menghilang dari hidupnya. Sejak reputasinya hancur di media sosial, Chika menutup semua akses dan menghindari kontak dengan Dimas. Ia hanya meninggalkan pesan singkat terakhir, penuh sinis. "Hidupku rusak gara-gara kamu. Jangan pernah hubungi aku lagi." Pesan itu membuat dada Dimas seperti diremuk. Ia sadar, perempuan yang ia pilih untuk menghancurkan rumah tangganya sendiri ternyata tidak pernah benar-benar peduli. Ia hanya pelarian, hiburan sementara. Dan ketika badai datang, ia lari meninggalkan Dimas sendirian dalam reruntuhan. Hari-hari Dimas semakin suram. Ia mencoba melamar pekerjaan baru, namun reputasinya sudah lebih dulu mencemari namanya. Beberapa perusahaan menolak halus. Sebagian lagi bahkan terang-terangan menolak dengan alasan integritas. Dunia kerja tidak lagi melihat Dimas sebagai profesional, melainkan pria yang terseret skandal murahan. Tanpa pemasukan yang jelas, Dimas mulai menunggak sewa apartemen. Pemilik kos sering mengetuk pintu,
menagih dengan suara kesal. Kadang Dimas berpura-pura tidak ada di rumah, duduk diam dalam gelap dengan napas tercekat, hanya agar tidak perlu menjawab. Malam demi malam, ia tenggelam dalam botol minuman keras. Meja kecil di ruang tamu penuh dengan kaleng dan botol kosong. Tubuhnya yang dulu bugar mulai ringkih, matanya cekung, wajahnya dipenuhi janggut tak terurus. Seringkali, di tengah mabuknya, ia menangis keras-keras. Nama Agnes terus keluar dari bibirnya. "Agnes, maafkan aku bodoh, aku masih sayang kamu." Namun yang menjawab hanyalah tembok dingin apartemen. Suatu malam, ia tak kuasa menahan diri. Ia mencoba menghubungi nomor Agnes. Jemarinya gemetar, menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar, membuat jantungnya berdegup kencang. Tapi saat suara Agnes menjawab dengan tenang, ia hanya bisa terdiam. "Dimas?" Suara itu masih sama seperti dulu, lembut namun tegas. Air mata Dimas mengalir deras. "Agnes, tolong. Aku butuh kamu. Aku nggak bisa kayak gini. Hidupku hancur tanpa kamu." Hening sejenak. Lalu terdengar jawaban yang memecahkan hati Dimas lebih dalam. "Dimas, aku sudah selesai denganmu. Hidupmu hancur bukan karena aku meninggalkanmu. Hidupmu hancur karena pilihanmu sendiri. Jangan pernah telepon aku lagi." Tut, sambungan terputus. Dimas menjerit, melempar ponsel ke dinding hingga pecah. Ia jatuh berlutut di lantai, tubuhnya terguncang hebat oleh tangis. Saat itu ia benar-benar menyadari, Agnes tidak akan pernah kembali. Hari-hari berikutnya, ia semakin kehilangan arah. Beberapa kali ia terlihat di bar-bar murahan, terhuyung dengan baju lusuh. Ada yang mengenalinya, mantan, suami sukses, kini jadi sosok menyedihkan yang jadi bahan bisik-bisik. "Kasian ya, dulu gagah banget, sekarang kayak gini. Makanya, jangan main-main sama istri yang setia. Lihat aja akibatnya." Bisikan itu menampar harga dirinya berkali-kali. Di puncak keterpurukannya, Dimas berdiri di balkon apartemennya yang sempit, menatap lampu-lampu kota yang jauh. Tangannya menggenggam pagar besi, pikirannya dipenuhi bayangan Agnes, sosok yang pernah ia sia-siakan. Ada dorongan gelap untuk mengakhiri semuanya. Namun di detik terakhir, ia mundur. Bukan karena rasa cinta pada hidupnya, tapi karena rasa takut. Ia terduduk di lantai balkon, menangis lagi hingga tertidur. Kini, ia hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Pria yang pernah terlihat berwibawa, penuh percaya diri, kini menjadi sosok rapuh yang terasing dari semua orang. Dan yang paling menyakitkan, Dimas tahu bahwa semua ini adalah hasil pilihannya sendiri. Agnes tidak perlu menyentuhnya lagi, tidak perlu membalas dendam. Dunia seakan sudah menyiapkan panggung agar Dimas jatuh dengan sendirinya, lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Di sisi lain, Agnes tersenyum tenang, menikmati secangkir teh di ruang tamunya yang hangat. Ia tidak lagi menoleh ke belakang, karena masa lalunya sudah runtuh bersama orang yang pernah mengkhianatinya. Kontras itu jelas. Seorang wanita yang bangkit dengan harga diri, dan seorang lelaki yang terbenam dalam kehancurannya sendiri. 5 tahun berlalu sejak perceraian itu. Waktu berjalan, menyembuhkan luka di hati Agnes, sekaligus memperlihatkan dengan gamblang siapa yang mampu bangkit dan siapa yang karam. Agnes kini berdiri tegak sebagai salah satu pengusaha perempuan yang disegani. Perusahaan yang ia bangun berkembang pesat, menjadi inspirasi banyak orang. Ia rutin diundang sebagai pembicara seminar, membagikan kisah perjuangan hidup dan pesan tentang keberanian untuk bangkit. Di balik kesibukannya, ia tidak melupakan dirinya sendiri. Agnes menjaga kesehatan, merawat jiwa dan raganya, dan menikmati lingkaran pertemanan yang hangat. Sesekali ia bepergian ke luar negeri, bukan untuk lari dari masa lalu, tetapi untuk menikmati kebebasan yang dulu sempat renggut. Sementara itu, di sudut lain kota, Dimas hidup seperti bayangan. Ia berpindah dari satu pekerjaan kecil ke pekerjaan lain, tak pernah bisa bertahan lama. Reputasinya yang rusak tak kunjung pulih, dan rasa sesal menggerogoti dirinya seperti racun yang tak pernah habis. Orang-orang yang dulu menyanjungnya kini hanya menatap dengan iba, atau bahkan tidak menganggapnya ada. Dari lelaki yang pernah berdiri di puncak kesuksesan, Dimas terjerumus ke dasar jurang, tenggelam dalam kesepian dan penyesalan. Suatu sore,
Takdir mempertemukan mereka kembali, secara kebetulan. Agnes baru keluar dari sebuah restoran mewah, ditemani sahabat-sahabatnya. Di parkiran, ia melihat seorang pria lusuh sedang memungut bungkus rokok kosong. Matanya sayu, wajahnya penuh garis tua yang tak semestinya. Ia butuh beberapa detik untuk menyadari, itu adalah Dimas. Pria yang dulu begitu ia cintai. Pria yang dulu mengkhianatinya. Mata mereka bertemu sejenak. Dimas terdiam, mulutnya terbuka seolah ingin berkata sesuatu, tapi tak ada kata yang keluar. Ada air mata menggenang di pelupuknya. Agnes hanya tersenyum tipis. Bukan senyum merendahkan, melainkan senyum seseorang yang sudah selesai dengan masa lalu. Ia menundukkan kepala singkat, lalu melangkah pergi dengan tenang. Di dalam dirinya, Agnes tahu, pembalasan terbaik bukanlah menghancurkan orang lain, melainkan membuktikan bahwa ia bisa bahagia tanpa mereka. Dan di balik langkah tegapnya, ia berbisik pada hatinya sendiri. Aku sudah benar-benar bebas. Langkah itu ringan, seolah setiap luka lama telah terlepas, meninggalkan hanya satu hal, harga diri yang utuh, dan kebahagiaan yang murni.